وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya kepada kita hambanya, yakni menjalankan ibadah Jum'ah. Yang dinamakan ibadah Jum'ah, ada dua ibadah yang wajib kita ikuti. Yang pertama adalah kita mendengarkan khutbah Jumat dengan saksama dan khusyuk. Kemudian setelah itu kita mendirikan sholat 2 rakaat Jumat. Oleh sebahagian umat muslim terkadang menyepelekan mendengarkan khutbah Jumat, padahal mendengarkan khutbah Jumat sangatlah penting. Coba kita kembali melihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah Jumat. Pada makukuangi para sahabat mendengarkan khutbah Jumat, akan tetapi belum selesai khutbahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat berbubaran keluar dari masjid. Oleh karena wa idza ra'au tijarah, mereka melihat para perniagaan pedagang datang dari negeri Syam. Wa idza ra'au tijarah aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan Rasulullah tatkala Rasulullah berkhutbah. Sesungguhnya pelaksanaan ibadah Jumat ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Idul Adha dan Idul Fitri, didahulukan sholatnya kemudian khutbahnya. Namun oleh karena kejadian, oleh sebab turunnya ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, sehingga Nabi berinisiatif yakni mendahulukan khutbah Jumat kemudian melaksanakan sholat Jumat. Betapa pentingnya mendengarkan khutbah Jumat. Di khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, pada hakikatnya ada beberapa masjid hanya 1 kali azan kemudian khutbah. Akan tetapi Utsman bin Affan pernah juga merasakan tatkala khutbah Jumat sudah mulai dikumandangkan, akan tetapi jamaah masih ada di luar, jamaah masih sibuk dengan duniawinya, sehingga berinisiatif untuk mengumandangkan azan yang kedua kalinya. Begitu pentingnya yang namanya mengikuti khutbah Jumat. Salawat dan tasbih semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad angkalaluki pacueri salawat nariko engkai irampe asna Nabi. Oleh karena ia diharapkan dari Rasulullah Allah Subhanahu wa taala untuk nolongi syafaatna Nabi. Saya yakin dan percaya mereka waktu umat Nabi tak salama oleh karena barakatna baca salawat. Asal Nabi tak
daripada nasibuk ngurus umatna sampainya di hari kelak, sehingga engkau yasmi syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat, Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diselamatkan umatnya. Mudah-mudahan keberkahan salawat kita baca insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kurang lebih seminggu lagi kita akan mengadakan hari raya Idul Adha. Di dalam bulan ini, bulan Zulhijjah, ada beberapa kewajiban kita umat muslim. Alhamdulillah di tahun ini, setelah berlalu pandemi, telah diperbolehkan kembali jemaah kita dari Indonesia untuk melakukan rukun Islam yang kelima. Oleh karena kita yang masih sempat untuk menghadiri dan Allah Ta'ala di tanah suci, kita meluruskan kembali niat kita, dan kita diwajibkan untuk berniat ibadah haji, meskipun nantinya kita mati belum sempat kita berhaji insya Allah. Oleh karena kita sudah berniat, itu sudah dihitung di mata Allah telah menjalankan rukun Islam yang kelima. Kemudian selanjutnya kita berada di luar daripada tanah suci menjalankan ibadah haji. Ada ibadah yang sangat penting yang diperintahkan oleh agama kita untuk dilakukan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW di kalangan mampu, yakni berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberi Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Oleh kalangan ahli tafsir, disebut Nabi kita di ayat pertama ini, pada hakikatnya seluruh umatnya juga yang dimaksud. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Alangkah indahnya perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung merintahkan kepada hambanya untuk berkurban, akan tetapi kembali mengingatkan kepada kita hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak, baru diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Alangkah indahnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita umat Nabi Muhammad yang merasa mampu melaksanakan Idul Kurban atau berkurban, maka laksanakanlah. Oleh karena ulama melihat ayat ini fasholli li rabbika wanhar, ternyata dia memberikan status hukum wajib hukumnya kepada orang yang mampu melaksanakan Idul Kurban. Oleh sebahagian ulama memberikan hukum yaitu sunnah muakkadah. Yang dimaksud sunnah muakkadah yaitu mendekati wajib, cekdepina utama wajib. Akan tetapi sebahagian yang melihat ayat, oleh karena bertentangan dengan fasholli, maka dia memberikan hukumnya wajib melaksanakan Idul Kurban bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membenci Muhammad al-abtar, dialah yang terputus. Oleh ahli tafsir menafsirkan di ayat ketiga ini al-abtar, ada tiga bentuk yang dimaksud al-abtar. Yang pertama adalah golongan hamba Allah yang senantiasa rajin menjaga sholat lima waktunya, akan tetapi dia mampu melaksanakan Idul Kurban lalu tidak berkurban, maka masuk golongan al-abtar, yaitu terputus dari kebajikan.
Kemudian yang kedua, yang termasuk golongan al-abtar, yang terputus dari kebajikan, yaitu dia laksanakan Idul Kurban setiap tahunnya, akan tetapi sayang seribu sayang dia tidak menjaga sholat 5 waktunya, juga termasuk golongan al-abtar. Kemudian yang golongan yang ketiga, bentuk yang ketiga yang termasuk oleh golongan al-abtar, yaitu dua-duanya tidak laksanakan padahal dia dalam keadaan mampu kesehatan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan mampu secara ekonomi untuk melaksanakan Idul Kurban, kemudian tidak dilaksanakan kedua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga termasuk golongan al-abtar oleh pemahaman sebahagian daripada ahli tafsir menafsirkan ayat ketiga surah Al-Kahfi. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang dapat kita petik dari surah Al-Kahfi ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala memendekkan surah ini, itu memberikan isyarat kepada kita hambanya bahwasanya tatkala kita sudah berniat untuk melaksanakan Idul Kurban, maka segera laksanakan, tidak usah kita tunda-tunda. Alhamdulillah di Kulit Langit ini telah mengajar papan yang ingin mendaftar Idul Kurban. Alhamdulillah saya lihat sudah beberapa pendaftar Idul Kurban. Alhamdulillah. Itu adalah tidak berwujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengapa Allah memendekkan surah Al-Kautsar? Itu menyeru kepada kita, memberikan isyarat kepada kita hambanya bahwasanya pendekkanlah pikiran kita, ipaponcoki di nawana-wana narkomel tigawi akrobani. Nasabanari kumarampe nawana-waki berding jadi de tigawi yaro ibadah Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.